Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dr. Wisnu. Pada hari ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai hypertension atau hipertensi. Nah, kalau misalnya orang-orang Indonesia nyebutnya dengan tekanan darah tinggi gitu, atau tensinya tinggi kayak gitu. Nah, ini asal katanya itu dari hyper sama tension. Asal katanya itu sebenarnya dari Yunani untuk hyper dan tension itu dari Latin. Cuma seperti yang kita tahu kan sekarang udah diadopsi ya dua-duanya ini kata-katanya ke dalam bahasa Inggris. Jadi kita taunya itu tuh bahasa Inggris gitu. Nah, hyper itu over atau beyond atau berlebihan. Kalau tension itu sebenarnya tekanan, tegangan, straining kayak gitu. Cuma kalau dalam istilah medis memang lebih tepatnya itu tekanan. Tekanan dalam artian tekanan di dalam dinding pembuluh darah kayak gitu. Nah, jadi kalau digabungin berlebihan dan tekanan, tekanan yang berlebihan, tekanan di dalam darah, pembuluh darah, dinding pembuluh darah yang berlebihan kayak gitu. Nah, secara umum di dunia kasus hipertensi itu mencapai 1,13 miliar orang atau sekitar 14% orang yang ada di dunia pada tahun 2018 itu mengalami hipertensi. Jadi kalau misalnya dicek nih kira-kira 1 dari 8 orang itu ada hipertensi gitu. Jadi kan uh, kalau misalnya 25% itu kan 1 dari 4 orang. Kalau setengahnya dari 25%, 12,5% itu kan berarti 1 dari 8 orang. Nah, kalau misalnya 14% ya kira-kira dari 1 sampai 6 mungkin ya. Itu ada orang itu mengalami hipertensi. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu kasusnya mencapai 34,11%. Jadi kira-kira 1 dari 3 orang itu hipertensi. Jadi kalau ketemu orang nih main gitu bertiga. Nah, salah 1 dari 3 orang itu kemungkinan hipertensi. Paling tinggi itu di Kalimantan Selatan 44%, paling rendah ada di Papua 22%. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tekanan darah tinggi, berarti harus diperiksa tekanan darahnya. Nah, pemeriksaannya itu pakai sphygmomanometer. Kalau yang kalian tahu mungkin alat pemeriksaan tekanan darah gitu. Itu ada yang manual yang diperiksa pakai alat plus stetoskop sama dokter atau tenaga kesehatan. Ada juga yang otomatis. Nah, sekarang yang otomatis kan udah tersebar luas dan lebih murah juga gitu. Udah gitu nggak perlu ribet-ribet belajar gimana cara dengerin suara Kortkov 1 dan 5 kayak gitu. Yang penting kalau misalnya kalian punya alatnya, itu kalian harus tahu gimana cara makainya. Oke, sebelumnya saya mau jelasin dulu. Jadi kalau untuk pemeriksaan tensi itu bisa di mana aja kan? Ada yang pemeriksaannya di lapangan, mungkin lagi ada baksos, pemeriksaannya di apotik, juga ada beberapa apotik yang memeriksakan gula darah, sekaligus tensi, kayak gitu-gitu. Tapi utamanya kan di rumah sakit atau di klinik atau di puskesmas. Nah, kalau misalnya pemeriksaannya di puskesmas, itu disebutnya office blood pressure measurement ya. Nah, ini harus dilakukan 30 menit sebelum harus dihindari 30 menit sebelum pemeriksaan tensi, yaitu nggak boleh ngerokok, nggak boleh minum minuman berkarbonasi, nggak boleh minum minuman kafein, atau ngemut permen kafein juga nggak boleh. Terus jangan olahraga selama 30 menit, itu pokoknya istirahat aja. Dilakukan kalau bisa di ruangan yang tenang dengan suhu yang nggak panas, jadi yang senyaman mungkin. Terus sebelum dilakukan pemeriksaan, misalnya udah duduk di tempat meja pemeriksaan, buat tensi itu diam dulu selama 3 sampai 5 menit. Nah, kalau lagi pemeriksaan, jangan ngomong sama sekali, karena dengan ngomong atau ada pergerakan, itu bisa mempengaruhi hasil dari pemeriksaan tekanan darah. Nah, sekarang kita ngomongin dari posisinya ya. Ini kalau kita lihat posisinya ya, harus duduk, kemudian punggungnya itu harus di ada topangannya ya. Jadi nggak ada topangannya. Kemudian yang ketiga nih ya, kakinya harus nempel ke lantai. Kakinya harus nempel ke lantai. Back supported gitu. Nah, cuffnya berarti si alat buat ditaruh di lengannya itu harus sesuai dengan ukuran dari lengannya. Jadi
Kalau misalnya dewasa pakailah yang dewasa, kalau anak-anak pakailah yang anak-anak, kayak gitu. Nah, lokasinya di mana? Lokasinya itu 2 cm di atas arteri pulsasi kubiti, kayak gitu. Kalau misalnya nggak di situ, hasilnya kurang efek, kurang ini, kurang kurang akurat gitu. Dilakukannya di lengan kiri dengan posisi cuff-nya itu berada setinggi dengan jantung nih ya, mid arm at heart level. Nah, pemeriksaannya itu nggak cuma sekali. Oh ya, bentar dulu ya. Jadi pemeriksaannya ini kalau misalnya pakai alat yang otomatis, dipastikan dulu alatnya itu sudah ter terdaftar, sudah tervalidasi gitu. Jadi ada websitenya, nah namanya ini nih, website cek validasi alat pengukur tekanan darah. Nah, namanya ini ya. Bentar. www.stridebp.org. Jadi ini pemeriksa sebuah website, di mana website ini kalau kalian buka itu bisa ngeliat alat-alat yang kalian punya. Misalnya kita sebut merek kayak Omron gitu, kalian taruh aja itu alat pemeriksaan kalian itu sudah tervalidasi atau tidak, apakah sudah sesuai dengan apa ya, sudah sesuai dengan standar atau tidak, karena ada standarnya itu pokoknya yang standarisasi itu pakai ini nih. Nah, itu asosiasi medical instrumentation lah pokoknya, si AMI ini. Nah, kalau misalnya udah terstandar, berarti kan kalian bisa pakai alat itu. Oke, lanjut ya. Nah, pemeriksaannya itu dilakukan minimal 2 kali dengan jarak antara pemeriksaan satu dan kedua itu minimal 1 sampai 2 menit gitu. Nih ya, 1 menit nih tulisannya. Tapi kalau misalnya di pemeriksaan 1 dan 2 itu tensinya sampai perbedaannya lebih di atas 10 mm mmHg, berarti kalian harus lakukan pemeriksaan yang ketiga gitu. Jadi gini nih, misalnya pemeriksaan pertama itu sistoliknya 120, terus diastoliknya 102, pemeriksaan pertama sistoliknya 120, kemudian semenit kemudian pemeriksaan yang kedua sistoliknya 125. Berarti kan ini di bawah 10 kan perbedaan antara dua pemeriksaan ini. Nah, ini bisa langsung digunakan nih hasilnya. Caranya gimana? 120 ditambah 125 dibagi 2. Nah, hasilnya berarti kan 122,25 ya. Gitu. Ini adalah nilai sistoliknya. Begitu pula dengan diastoliknya. Nanti dihitung aja gitu. Ntar ya, ini terlalu gini aja nih. Hasilnya 122,25. Nah, kalau misalnya tensi pertamanya itu dicek, bisa kan kalau pertama kali itu suka tinggi ya, terus lama-lama dia udah mulai tenang, baru membaik gitu. Kalau misalnya yang pertama tensinya 140, lanjutin pemeriksaan yang kedua sama ketiga gitu. Nah, ini misalnya 140 nih, terus beda yang kedua itu ternyata 128, kan udah di atas 120, udah di atas 10 tuh perbedaannya, makanya dipakai dua yang terakhir gitu. Jadi ini 128 ditambah 125 dibagi 2. Nah, kalau misalnya nih dia pas dicek tensi pertamanya bagus nih 110 gitu sistoliknya. Tapi yang kedua mungkin dia panik atau ada hal-hal tertentu, mungkin dia ngomong gitu.
meningkat nih ke 121. Kalau dia ngomong berarti diulang lagi. Kalau misalnya udah dia nggak ngomong tapi tetap meningkat, maka diulang sampai 3 kali nih. Kalian pakai dua pemeriksaan yang paling terakhir. Pokoknya rule of thumb-nya pakai pemeriksaan dua yang paling terakhir. Terus BP1 tambah BP2 dibagi 2. Hasilnya sama dengan BP yang aktual. Gitu. Nah, kalau misalnya pasiennya pertama kali datang nih, entah di RS atau di klinik, dan sebelumnya belum pernah cek tensi sama sekali, atau mungkin dia pernah cek tapi bukan sama kita, nah mungkin di tempat lain, jadi nggak ada datanya, maka dilakukan pemeriksaan itu di pertama tangan kiri, sesuai dengan gambar, yang kedua interarm, berarti di kedua lengan. Kalau misalnya ada perbedaan, lebih dari 20, maka dilakukan pemeriksaan lebih lanjut gitu sama dokter spesialis penyakit dalam gitu. Apakah ada permasalahan arteri atau tidak. Nah, yang kedua, pemeriksaan adalah pemeriksaan sambil berdiri. Jadi dari duduk, habis itu 1 menit kemudian disuruh berdiri. 1 menit, 3 menit. Ini buat apa? Buat ngecek postural hypotension kayak gitu. Nah, ini positif kalau misalnya SBP turun 20 mmHg dari posisi duduk ke berdiri gitu. Nah, kalau misalnya pasiennya ada atrial fibrilasi, jadi pas dicek di nadinya kok nggak ini ya, nggak reguler ya, maka harus diperiksa secara manual kayak gitu, karena nggak tahu nih alatnya ini emang sudah terstandarisasi untuk pemeriksaan AF juga atau belum kayak gitu. Nah, sekarang kita ngomongin hasilnya ya. Hasil ini tergantung dari kita mazhabnya tuh kemana. Yang ini nih, yang kiri itu ACC atau AH 2017. Nah, yang ini ESH 2018. Nah, 2023 juga sama pakai yang ini. Perbedaannya apa? Perbedaannya di tensi awal yang dinyatakan dengan hipertensi. Kalau di AH atau ACC, ACC itu American College of Cardiology kalau nggak salah ya, itu dikatakan dia udah hipertensi kalau tensinya itu di atas 130 atau di atas 80 untuk diastolik gitu. Sedangkan kalau misalnya di ESH 2018 itu dikatakan hipertensi kalau misalnya dia nih ya, sistoliknya di atas 140, diastoliknya di atas 90. Kalau ini kan 130 di atas 80 gitu. Nah, kalau misalnya 130 sampai 139, 85 sampai 89, itu tuh disebutnya masih high normal gitu. Jadi tergantung mau pakai yang mana gitu. Perbedaan lainnya adalah kalau yang AH itu cuma sampai stage 2, kalau si SH itu sampai grade 3 gitu. Nah, satu lagi kalau misalnya si AH itu hypertensive crisis kalau misalnya di atas 180, kalau misalnya si SH itu grade 3 sistoliknya di atas 180 gitu. Nah, satu lagi yang beda adalah isolated systolic hypertension, yaitu dia ada peningkatan sistolik di atas 140. Nah, ini N ya, dengan
diastoliknya harus di bawah 90 gitu. Jadi yang meningkat cuma sistoliknya aja. Hal yang harus diperhatikan lagi kalau baca tabelnya ini adalah ini ya, N sama OR. Kalau misalnya yang optimal menurut ini ya, oke kita uh, jadi kalau saya tuh pinginnya pakai ESH 2018. Kenapa? Karena Kemenkes itu dia pakai JNC7. JNC7 tahun 2003 itu sama kayak gini. Bedanya yang high normal ini dinamakan dengan prehipertensi. Gitu. Nah, kalau misalnya optimal, berarti ini yang udah bagus banget, itu tensinya di bawah 120 untuk sistolik dan diastoliknya di bawah 80. Nah, ini ada kata-kata N ya, berarti keduanya harus memenuhi uh, kriteria ini. Kalau misalnya salah satu aja, misalnya tensinya dia di bawah 120 nih, yang sistolik, tapi diastoliknya 82, berarti masuknya normal, tapi bukan optimal gitu. Nah, kalau normal kan 120 sampai 129 dan atau 80 sampai 84 gitu. Kalau high normal 130 sampai 139 dan atau 85 sampai 89. Jadi kalau misalnya dia diastoliknya 89 nih. Terus sistoliknya 117 gitu. Masuknya tetap high normal karena salah satunya udah 89 nih gitu. Oke ya, lanjut lagi nih. Ini peringatan caveatnya ya. Kalau misalnya pemeriksaan di rumah sakit atau di klinik itu pasiennya bisa hasilnya berbeda dengan pemeriksaan yang ada di rumah. Ada banyak hal yang bisa mempengaruhi. Satu, alatnya udah pasti. Yang kedua, kalau misalnya itu manual berarti orangnya, apakah yang satu professionally trained atau yang satu lagi enggak gitu. Kalau misalnya alat-alat otomatis yang tadi ya, dilihat dulu nih yang satu udah dikalibrasi atau belum, atau bahkan nih yang satu memenuhi standar atau yang satu lagi nggak memenuhi standar gitu. Tapi ya kita anggap aja nih alatnya semuanya sudah memenuhi standar. Kalau misalnya dilakukan secara manual berarti yang melakukan adalah tenaga kesehatan yang profesional gitu. Misalnya dia datang ke klinik, tensinya itu 145 per 91. Berarti kan sudah masuk ke dalam kategori hipertensi grade 1 menurut ESH 2018. Maka dilakukan pemeriksaan yang kedua untuk memastikan, dikasih jarak 1 menit kan. Yang kedua ternyata 143 per 89, masih hipertensi grade 1 gitu. Gak usah dilakukan pemeriksaan ketiga. Kalau mau ya udah nggak apa-apa, kasih jarak 1 menit, tapi tinggal dibagi aja tuh tadi. Jadi hasil pemeriksaan tensi pertama ditambah hasil pemeriksaan tensi kedua dibagi 2 gitu. Nah, tapi si pasiennya ngomong, "Dok, saya tuh kalau di rumah ada alat tensi nih, Dok. Alat tensinya masih baru, Dok. Saya juga tahu itu bagus alatnya, standar gitu. Saya udah cari di internet, ini bagus lah pokoknya. Nah, kalau di rumah tuh tensi saya bagus, Dok. Palingan 120 per 80 gitu. Bahkan seringnya di bawah 117 gitu." Nah, itu kita harus mikir, apakah ada kemungkinan yang namanya white coat hypertension. White coat itu berarti jas putih ya. Nah, ini pasiennya mungkin hipertensi karena ngelihat tenaga kesehatan gitu. Jadi misalnya dia secara psikis cemas. Nah, kecemasan itu kalau misalnya cemas, dia tuh bisa meningkatkan kerja simpatis. Kalau kerja simpatisnya meningkat, berarti tensinya bisa meningkat. Karena kerja simpatis itu meningkatkan banyak hal ya. Salah satunya heart rate. Kemudian si pembuluh darahnya jadi vasokonstriksi gitu-gitu. Nah, kemungkinan kedua, misalnya nih pasiennya datang di tensi bagus nih, masuk ke dalam kategori normal. Jadi misalnya 121 per 83. Pemeriksaan kedua 122 per 81. Masih normal kan? Nah, tapi pasiennya ngomong, "Dok, tapi kalau di rumah tuh, kalau saya cek pakai alat saya di rumah, itu tuh tensi saya suka 130, 140 gitu." Nah, ini ada yang dinamakan mass hypertension. Jadi tuh uh, hasil pemeriksaan yang ada di klinik atau rumah sakit bisa berbeda dengan yang ada di rumah. Solusinya gimana? Ada dua ya. Pertama, dilakukan yang namanya
pemeriksaan tensi dengan ini ya, ambulatory blood pressure monitoring atau home blood pressure monitoring. Kalau ambulatory blood pressure monitoring ini dilakukan selama 24 jam. Jadi dia pakai alat ini terus nih, seperti yang ada di foto. Ini akan dilakukan pemeriksaan setiap 15 sampai 30 menit. Jadi bahkan sampai tidur pun itu dilakukan pemeriksaan. Gitu. Kalau misalnya yang home blood pressure monitoring itu berarti kita minta pasien untuk mencatat hasil pemeriksaannya, pemeriksaan tensi di rumah, dengan asumsi pasien punya alat pemeriksaan yang sudah terstandar ya. Nih, pasien dikasih kayak ginian nih. Misalnya hari pertama, oh iya, pemeriksaannya dilakukan 2 kali ya, 2 kali di pagi hari dan di sore hari, dengan keadaan ruangannya, nih ya, ngikutin ini lagi nih, ruangannya tenang, temperaturnya baik, kemudian udah istirahat dulu selama 3-5 menit, pemeriksaannya secara duduk mengikuti cara yang ini, kemudian pasiennya 30 menit sebelumnya nggak boleh merokok, nggak boleh makan, nggak boleh olahraga. Ini ada satu lagi ya tambahannya, belum ditulis di sini nih. Pasiennya diminta pipis dulu, jadi dikosongkan kandung kemihnya gitu. Terus kalau udah lagi diperiksa atau lagi memeriksakan dirinya, jangan berbicara, jangan bergerak gitu. Nanti dilakukan pemeriksaan, kemudian ditulis jamnya kapan, tensinya, sistolik sama diastoliknya berapa. Nah, pemeriksaannya tetap nih 2 kali di pagi dan sore hari. Setiap pemeriksaan dilakukan sebanyak 2 kali dengan jarak minimal 1 menit gitu. Ini ada tulisannya kok nanti di sini, sesuaikan aja dengan ini nih. 2 measurement with 1 minute interval. After 5 minute sitting rest selama 7 hari, minimal 3 hari gitu. Jadi untuk diagnosisnya itu nggak bisa sekali kedatangan, harus minimal 2 kali atau 3 kali. Nah, ada saat dimana diagnosisnya boleh ditegakkan pada saat 1 kali kedatangan, yaitu kalau di atas 180/110 gitu. Itu udah boleh didiagnosis dengan hipertensi gitu. Nah, nanti ini ada oke, kita lanjut dulu bentar. Ini yang terakhir. Nah, kalau misalnya di pemeriksaan ini kita sebut aja ABPM ya, sama HBPM. Untuk yang ambulatory sama yang HBPM, yang home blood pressure monitoring, itu berbeda angka untuk menegakkan diagnosis hipertensinya. Kalau tadi kan di rumah sakit atau di klinik kan 140/90 nih, di atas segitu. Kalau misalnya ambulatory berarti yang 24 jam, itu ada 3 nih. Daytime, nighttime, sama 24 jam. Nah, ini rata-rata yang didapatkan dari selama siang hari, selama pada saat tidur, sama selama 24 jam gitu. Kalau misalnya lagi tidur, itu berarti harus di atas 120/70. Kalau lagi bangun harus di atas 135/80. Secara rata-rata 24 jam harus di atas 130/80. Sedangkan kalau pemeriksaan yang home blood pressure monitoring itu di atas 135/85 gitu. Jadi nanti tergantung tergantung pemeriksaannya. Nah, pemeriksaannya ini akan mempengaruhi kriteria mana yang akan digunakan gitu. Satu lagi nih, tadi ada yang lupa ya. Ini lebih akurat. Dan cuma 1 kali doang. Jadi cuma 1 hari gitu. Cuma kadang tuh kalau misalnya yang home blood pressure monitoring itu, pasiennya tuh lebih seneng ya, karena lebih murah ya. Kali ini kan lebih mahal dan nggak semua tempat punya gitu. Nah, kenapa? Sedangkan yang home blood pressure monitoring ini lebih murah dan pasiennya bisa lebih senang untuk melakukan ini
karena biasanya mereka nunggu-nunggu nih kapan periksanya lagi gitu. Jadi mereka kayak ada questnya gitulah di rumah untuk periksa tensi 2 kali gitu. Mungkin sekian ya penjelasan dari saya. Kepanjangan banget ini 25 menit untuk jelasin ini aja. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau misalnya ada yang salah, mohon dikoreksi. Saya sangat terbuka dengan kritikan gitu ya. Sekian, terima kasih.